Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Juventus kena comeback wakil Belanda PSV Eindhoven dalam laga lanjutan leg kedua playoff Liga Champions. Si nyonya tua yang sudah unggul 2-1 akhirnya harus puas tumbang 3-1 di tangan wakil Belanda. Dengan gagalnya Juventus, praktis Italia cuma menyumbang satu wakilnya di babak 16 besar mendatang. Apa yang terjadi pada tim-tim Serie A di UCL musim ini bisa dibilang aneh. Sebagai pengirim utusan terbanyak di awal kompetisi, negeri Pisa justru menjadi pengirim wakil paling sedikit di babak 16 besar. Performa tim-tim Italia di babak Liga dan babak playoff knockout juga sempat mengalami penurunan. Lantas, bagaimana tim-tim Serie A bisa rontok berjamaah? Ingat, sebelum menyimak videonya pastikan kamu sudah subscribe, like, serta nyalakan notifikasinya. Karena akan ada update-update menarik seputar sepak bola setiap harinya dari channel Starting Eleven Moment. Liga Champions musim 2024-2025 sempat menghebohkan. Alasannya kompetisi tertinggi benua biru mulai menerapkan format baru per musim ini. Seiring dengan itu, kompetisi Serie A juga menyita perhatian. Kasta tertinggi Italia ini mengirim wakil terbanyak di antara liga-liga Eropa lainnya. Musim sebelumnya, atau tepatnya pada 2023-2024, wakil negeri Pisa sukses melaju jauh di panggung-panggung kompetisi Eropa. Fiorentina berhasil melaju ke final Conference League. Sementara itu Atalanta adalah kampion Europa League edisi tersebut. Tim-tim Italia juga konsisten mengirim wakil mereka sampai jauh di 3 kompetisi utama UEFA dalam rentang 3 tahun ke depan. Fakta tersebut akhirnya membuat ranking koefisien Serie A naik. Poin koefisien kasta tertinggi sepak bola Italia menyentuh 20.714. Angka ini mengungguli poin koefisien milik Jerman dengan Bundesliga-nya yang hanya mencatat 19.357 poin. Bahkan nilainya mengungguli Premier League yang hanya mencatat 17.375 poin kala itu. Seperti kita tahu, UCL musim ini menerapkan format 36 tim. Artinya, ada penambahan 4 peserta dari format semula yang hanya memberi jatah 32 tim peserta. Karena koefisien Serie A adalah yang terbesar, ditambah dengan status Atalanta yang merupakan juara UEL edisi sebelumnya, maka jatah 1 dari total 4 slot tambahan akhirnya berhak menjadi milik Serie A. Seperti biasa, ada 4 tim Serie A yang lolos jalur reguler alias berdasarkan tabel klasemen Liga musim sebelumnya. Slot ini masing-masing diisi oleh Inter Milan, AC Milan, Juventus, dan Bologna. Satu slot lagi diisi Atalanta yang berstatus juara Liga Eropa. Italia sepertinya cukup pede dengan status mereka sebagai pengirim wakil terbanyak di Liga Champions musim 2024-2025. Pasukan-pasukan dari Serie A tampaknya ingin mempertahankan koefisien liga mereka supaya tetap di atas liga-liga lainnya. Inter menjadi tim yang paling solid di fase liga dengan catatan hanya sekali kalah dan sekali imbang. Sisa 6 laga lainnya anak asuh Simone Inzaghi tidak pernah gagal mendulang 3 poin. Inter pun menjadi satu-satunya tim Serie A yang lolos ke fase 16 besar tanpa harus melalui playoff. Atalanta mirip-mirip dengan Inter. Performa impresif mereka di beberapa matchday awal sempat membuat klub Bergamo nangkring di zona lolos langsung. Pun begitu dengan AC Milan. Rentetan kemenangan yang didapat Rossoneri pada matchday ketiga hingga matchday ke-7 sempat membuat mereka di atas angin. Langkah 2 tim ini sempat ternoda akibat tren minor di akhir fase liga, sehingga membuat Milan dan Atalanta terjebak di fase playoff. Tetapi keseluruhan di fase liga, keduanya tampil cukup baik. Juventus tidak memulai kampanye UCL mereka dengan baik, namun mereka akhirnya berhasil melangkah ke babak playoff dengan raihan 12 poin dari 8 laga. Bologna adalah wakil Italia yang paling apes. Setelah lolos ke UCL, skuad mereka dipreteli.
Thiago Motta, sang arsitek, juga cabut dari tim ini. Bologna pada akhirnya tidak bisa berbuat banyak dan tersisih ke fase Liga. Memang tidak semua tim Italia finish di posisi yang bagus setelah fase Liga, tapi performa tim-tim Serie A bisa dikatakan cukup konsisten. Apalagi setelah melihat drawing babak playoff, para utusan Calcio sempat optimis bakal mengirim banyak wakil ke babak gugur. Semua boleh optimis, termasuk tim-tim Serie A. Sayangnya optimisme tim-tim ini pada akhirnya harus sirna melihat fakta pahit di babak gugur. Dari 5 tim yang dikirim ke Serie A ke Liga Champions, ternyata hanya ada 1 tim yang bertahan sampai babak 16 besar. Milan menjadi yang pertama angkat koper. Pertemuan mereka dengan Feyenoord yang sejatinya sedang fucked up akibat pergantian pelatih dan kehilangan juru gedor Santi Gimenez justru menjadi petangka. Milan kalah 1-0 di kandang lawan, hingga pada akhirnya dibuat menyerah berkat hasil imbang 1-1 di San Siro. Atalanta menjadi korban keajaiban UCL berikutnya. Ketika semua orang mengeluh-ngeluhkan pasukan Gianpiero Gasperini, tim ini nyatanya tak bisa berbuat banyak melawan wakil Belgia klub Brugge. 2 kali mereka kalah melawan Brugge dengan agregat total 5-2. Juventus mungkin jadi yang paling parah. Di antara 3 tim yang bermain di fase playoff, Juve sebetulnya jadi tim yang paling berpeluang lolos. Asumsi ini tentu didasarkan fakta bahwa anak asuh Thiago Motta sudah unggul 2-1 di leg pertama yang berlangsung di Turin. Namun yang terjadi justru mengejutkan. Juventus dipaksa takluk 2-1 selama 90 menit waktu normal melawan PSV Eindhoven. Laga dibawa ke extra time, namun Juve tidak bisa mencetak gol tambahan. Dan justru kebobolan 1 gol lagi yang membuat mereka harus pulang ke Turin lebih awal. Pencapaian tim-tim Italia terasa seperti sebuah ironi yang terulang di musim 2023-2024. Musim lalu para utusan Serie A angkat koper berjamaah di babak 16 besar. Inter kalah di tangan Atletico Madrid. Lazio tumbang melawan Bayern Munchen, sementara Napoli dihajar wakil Spanyol Barcelona. Dengan tersingkirnya Milan, Atalanta, dan Juventus, Serie A praktis tinggal menyisakan 1 utusan, Internazionale Milan. Apa mau dikata, klub besutan Simone Inzaghi memang telah membuktikan diri sebagai tim paling konsisten di Italia musim ini. Terlepas kekalahan melawan Juventus awal pekan lalu, Inter punya manajemen permainan bagus yang sanggup mengantar mereka ke babak gugur tanpa jalur playoff. Namun Inter sendiri hendaknya jangan terlalu pede. Musim lalu mereka rontok di babak 16 besar. Padahal waktu itu status Lautaro Martinez CS adalah finalis turnamen edisi sebelumnya. Inter harus menyadari kalau tantangan di fase knockout akan jauh lebih berat daripada fase Liga. Setidaknya, kepastian sudah didapat Inter perihal lawan mereka di babak gugur. Salah satunya utusan Belanda akan menjadi lawan Nerazzurri, entah itu Feyenoord ataupun PSV. Tentu ini menjadi momen penting Inter untuk bisa membalaskan dendam saudara-saudaranya yang telah dijegal 2 klub negeri kincir angin. Musim lalu Inter tumbang melawan tim yang statusnya juga underdog di UCL, Atletico Madrid. Duel yang ketat memaksa Inter bermain sampai babak adu penalti. Disinilah mereka tumbang dan akhirnya harus mengakui keunggulan utusan Spanyol. Pola yang sama kini terulang. PSV dan Feyenoord mungkin bukan nama besar di pentas Liga Champions. Namun semua orang tidak boleh lupa kalau tim ini sudah merepotkan banyak raksasa di kompetisi ini. PSV sempat mengalahkan Liverpool dan menahan PSG dalam perjalanan mereka di fase Liga. Akhir kata, memori musim lalu di mana tim-tim Serie A gugur berjamaah dalam 1 babak kembali terulang musim ini. Inter kembali menjadi harapan saat saudara senegaranya bertumbangan. Inter kembali menjadi harapan saat saudara-saudara senegaranya bertumbangan. Jadi bagaimana menurut football lover sendiri? Apakah musim ini akan kembali menjadi musim yang sial buat tim-tim Serie A? Komen di bawah ya.